الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها القائلون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah terangkan atas daya nikmat dan karunia ingkang sampun diparingaken Allah Subhanahu wa taala dengan sedaya sampai ketidak samenika, sehingga kula dengan sedaya sampai ketidak samenika saged membahagiakan tangan, saged membahagiakan sikil, melangkahkan kaki kita untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa, untuk mau menjalankan perintah, yakni menjalankan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan rasa iman dan rasa takwa ingkang tasih nempel, ingkang tasih berpegang keimanan keluarga kalian sendiri ini dan dosakan kesan kita dibentotok dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesan kita tansah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, tansah kesainan wonten ing alam dunya dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah kesainan benjing wonten ing yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Ad-din nasihat liman ya Rasulullah. Agama adalah nasihat. Untuk siapa kata Rasul? Lillah, lil Rasul, lil kutub, wal ya'immatil mu'minina amma. Yang namanya nasihat itu, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk mengenal kepada Allah, nasihat untuk tawadhu dan taat terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, mengenalkan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab Allah, dan juga untuk menasihati para pemimpin dan seluruh umat manusia. Maka sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan, seorang khatib harus menyampaikan nasihat-nasihatnya. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Hari ini adalah penghujung terakhir tahun 2021. Nanti titik 0000 kita akan memasuki waktu, yakni tahun 2022. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Pergeseran waktu, catatan waktu, baik itu tahun Hijriah maupun tahun Miladiah, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaannya cuma satu atau hal yang perlu kita hormati. Kalau tahun
tidak berpedoman kepada tahun Komariah yakni perputaran bulan, tapi kalau miladiah atau Masehi berpedoman pada perputaran matahari. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Bagaimana hukumnya untuk kita merayakan? Maka dalam persoalan ini, maka khatib ingin menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran. Yang pertama, kalau kita memperingati tahun baru sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, hukum dasarnya adalah mubah dan boleh-boleh saja. Maka kaidah hukumnya adalah taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinat wal azminat, tergantung dari ilat hukumnya atau cara kita untuk merayakan peringatan itu seperti apa. Kalau cara memperingatinya itu berakibat hukum yang mengandung nilai-nilai haram, maka merayakannya itu dan hal dan demi yang berkaitan dengan perayaan itu tentu adalah berhukum haram. Tapi kalau peringatan itu di dalamnya mengandung kemubahan, apabila peringatan itu mengandung dalamnya kesukaan, bahkan ada sesuatu yang wajib yang merupakan perintah Rasulullah Muhammad SAW, maka hukumnya adalah boleh sampai dengan sunnah dan mubah. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Kalau peringatan diisi dengan mabuk-mabukan, diisi dengan kemudian tawa tertawa, minum minuman keras, kemudian berzina, tentu hal-hal seperti itu mengandung keharaman. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Tapi kalau peringatan diisi dengan satu yang kemudian berkumpul bersama-sama, kita niati sebagai silaturahim, kita niati sebagai orang berkumpul untuk makan bersama, kita peringati untuk saling mengenal, kita peringati untuk saling kita bercerita dan bertukar pikiran, maka hakikatnya itu merupakan perbuatan-perbuatan mubah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, monggo sering-sering silaturahim, kumpul karo tangga, yang kemudian pada momen tahun baru kemudian kita berkumpul-kumpul, bakar jagung, bakar kepala sapi, bakar kepala kambing, itu merupakan kebaikan untuk menjalin silaturahim di antara tetangga kita. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Dari Allah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Cara memuliakan tetanggamu adalah manakala tahun baru memberikan roti, memberikan ingkung, memberikan makanan, memberikan berkat, maka itu sesuatu yang baik dalam rangka untuk berbuat baik dengan tetanggamu. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Sebagai bentuk syukur, maka peringatan apapun bentuknya, asalkan berakibat atau memiliki ilat hukum yang positif, maka hukumnya adalah mubah. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Nasihat yang kedua, kalau kita pertamanya umur, berarti nanti tepat 0000 kita akan bertambah satu digit angka umur kita. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Tanda bertambah ini menandakan bahwa kita harus bersyukur bahwa ternyata Allah masih menambah ilmu kita, menambah nikmat kita, menambah rezeki kita, menambah anugerah Allah Subhanahu wa taala, menambah kesempatan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan dan memperpanjang pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk nyata ternyata Allah masih sayang kepada kita, supaya kita masih diberi waktu untuk memperbanyak ibadah. Kalau kemarin kita umur 43, maka besok kita sudah umur 44.
Kalau kemarin kita umur 40, maka tahun 2022 kita sudah umur 41. Berarti Allah masih memberikan nikmat kita yang tambah umur, mudah-mudahan tambah rezeki dan kemudian tambah kebaikan untuk kita. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Anak saya yang ketiga, kalau kita bertambah umur, otomatis jatah umur kita untuk menikmati kehidupan dunia ini berkurang hakikatnya. Kalau jatah umur kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala 50, maka kalau hari ini pada dengan sudah 49 12 bulan, 9 jam, maka tinggal beberapa jam lagi Anda akan meninggal. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Kalau jatah umur panjenengan ini 40, kalau sekarang sudah umur 39, maka tinggal 12 bulan lagi jatah panjenengan umur hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Kalau tadi kita hitung limit bahwa umur kita ditambah, berarti nikmat kita masih ditambah. Kalau kita melihat limit atas batas umur, maka hakikatnya jatah umur kita berkurang. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang namanya likulli sayyidin khasatun wa khasatu ummati baina syidin wa sab'in. Jakai umure umatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai umur 60 dan 70. Wa qadruhum mayyazahu dzalik, dan hanya sedikit orang yang mampu mencapai umur 60. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Maka panjenengan kan hari ini masih umur 40, maka masih ada waktu 20 tahun seandainya jatah umur panjenengan 60. Kalau hari ini yang sudah umur 65, maka jatah umur panjenengan biasanya 70, maka tinggal 5 tahun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, marilah kita bermuhasabah, baik bersyukur kepada Allah karena umur kita masih ada, karena berapa banyak gara-gara corona maupun tidak gara-gara corona, baik yang sudah umur 40 dipanggil oleh Allah, umur 70 dipanggil oleh Allah, umur 65 dipanggil oleh Allah, tapi panjenengan masih meger-meger nambekan seger. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri sehingga panjenengan bisa memasuki tahun baru, tahun 2022. Bagi panjenengan yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan itu merupakan kebaikan bagi mereka, dan mudah-mudahan kita doakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah memberikan ampun, memberikan maaf, dan senantiasa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi panjenengan yang masih punya ambekan, masih punya kesempatan untuk beramal baik, maka pergunakan waktumu sebelum datang ajalmu untuk menambah kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Yang namanya terakhir, sebagai sebuah kesimpulan, ada sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi bahwa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun dawuh, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu, bahwa yang namanya seorang kaulipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang namanya delamaan sikil iki ora bakal geser-geser teko minjing wonten ing dina kiamat hatta yus'al, saderengipun sehingga dia ditanyakan atas 4 perkara. Perkara yang pertama adalah an umrihi fima afnah, dari umurnya kira-kira dihabiskan untuk apa saja. Kemudian yang kedua, wa an ilmi fima fa'ala, dan dengan ilmunya seberapa banyak dia beramal. Kemudian wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu, dan dia akan ditanya lebih dulu di yaumul kiamat nanti dari mana hartanya dia peroleh dan kemana saja dia menginfakkannya.
dan yang terakhir wa an jismihi fima abla, dan dari jasadnya yang telah diberikan Allah kepadanya, diberikan tangan yang sehat, diberikan kaki yang sehat, diberikan mata yang sehat, diberikan lambung yang sehat, diberikan hidung yang sehat. Kemana saja dia telah habiskan, telah dia lakukan, pekerjaan apa saja yang telah dia lakukan selama hidupnya. Sebelum mata dibutakan, sebelum tangan dilumpuhkan, sebelum kaki dibikin stroke oleh Allah, sebelum jantung dibikin protol oleh Allah, sebelum usus kemudian dibosokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira amal apa kita telah berbuat dengan jasad yang sempurna yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai sebuah renungan bersama di akhir tahun. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita. Mudah-mudahan keberkahan itu akan juga pekerjaan kita, diberkahi juga anak istri kita, diberkahi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan apabila kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.